Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu level startup berdasarkan valuasi. Jadi di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa valuasi startup secara sederhananya kita bisa bilang jika sebuah startup dijual, berapa sih harganya? Nah, inilah merupakan nilai valuasi. Atau valuasi startup ini juga merupakan nilai ekonomi dari bisnis yang dilakukan oleh startup itu sendiri. Memang ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai suatu startup. Salah satunya dengan menggunakan comparable analysis. Jadi metode ini dilakukan dengan melihat benchmark dari perusahaan startup yang sudah ada. Benchmarking ini dilakukan apabila sebuah perusahaan sudah berjalan cukup lama, sudah berjalan sekian tahun, sehingga valuation dari perusahaan tersebut bisa dijadikan sebagai perbandingan atau benchmarknya oleh startup yang baru memulai. Dan startup yang sudah berkembang, yang sudah mempunyai nilai valuasi, ini terdapat beberapa level. Yang pertama ada unicorn, kedua ada decacorn, yang berikutnya ada heptacorn. Yang pertama ini sendiri unicorn, ini istilah ini diambil dari spesies kuda putih mitologi dengan satu tanduk di dahi, dan kalau di sini kaitannya perusahaan bergelar unicorn ini model bisnis yang nilai valuasinya sudah mencapai 1 juta US dollar atau setara dengan 14 triliun. Dan perusahaan startup ini dia dapat mencapai nilai valuasi sebesar 1 miliar US dollar. Dan di Indonesia sendiri startup yang sudah masuk ke level unicorn ini ada Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO, dan OVO. Nah, kalau yang berikutnya ada decacorn. Decacorn ini merupakan gabungan dari kata deka yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya angka 10 dan ditambah dengan istilah sama dengan unicorn tadi, jadi decacorn. Dan di level ini perusahaan mempunyai nilai valuasi 10 kali lipat dari unicorn, yaitu mencapai 10 miliar US dollar. Di Indonesia, startup yang ada di level ini, di level decacorn ini adalah Gojek. Gojek ada di level decacorn di tahun 2019. Gojek menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang berhasil mencapai level ini. Lalu yang berikutnya ada heptacorn. Kalau heptacorn ini menduduki 2 level lebih tinggi dari unicorn. Jadi perusahaan dengan nilai valuasi yang sudah mencapai 100 miliar US dollar ini mendapatkan istilah atau mendapatkan penamaan di level heptacorn. Dan gelar heptacorn ini bisa didapat jika perusahaan tersebut masih rintisan alias startup yang sebenarnya masih dalam tahap pengembangan. Jadi karena meski sebenarnya begitu banyak perusahaan yang nilai valuasinya sudah mencapai atau melebihi dari 100 miliar US dollar, namun gelar heptacorn sulit disematkan bagi perusahaan-perusahaan tersebut karena pasalnya heptacorn ini bisa didapat jika perusahaan tersebut masih masuk dalam kategori perusahaan rintisan atau perusahaan yang masih berada di dalam tahap pengembangan. Dan di Indonesia belum ada perusahaan startup yang ada di level heptacorn ini gitu. Nah, dari segi level startup berdasarkan valuasi ada 3, yaitu unicorn, decacorn, dan heptacorn. Lalu berikutnya untuk menutup dari pembahasan fase pertumbuhan dan pendanaan startup ini ada komposisi dari startup.
Jadi ketika ingin membangun sebuah bisnis startup, usahakan ada ketiga bagian dari komposisi ini. Ada orang-orang yang memang kompeten di posisi hustler, hipster, dan hacker. Jadi ini istilah komposisi personal yang cukup baik untuk membentuk sebuah startup. Hustler ini bisa kita sebut sebagai marketing dan bisnisnya. Di bagian ini terdiri dari seseorang yang memiliki jiwa visioner, yang dia bisa merumuskan strategi marketing. Dan dalam perusahaan startup, istilah hustler ini atau predikat hustler ini biasanya disandang oleh si CEO itu sendiri atau pimpinan dari si startupnya, sehingga hustler ini menjadi bagian yang sangat penting untuk keberhasilan dari startup. Oleh karena itu, orang yang mendapat predikat atau berada di posisi hustler ini dituntut untuk bisa menjual ide-ide mereka kepada investor. Jadi seseorang ini harus pandai menyampaikan ide dan inovasinya kepada investor. Dan orang ini berperan penting dalam proses pitching produk kepada konsumennya untuk membentuk sebuah networking dan membuat fokus kepada produk yang ditawarkan. Selain itu juga orang dalam predikat hustler ini harus bisa membaca masalah yang terkait dengan manajemen perusahaan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu komposisi berikutnya kita bisa bilang hipster. Kalau hipster di sini seseorang yang mempunyai tes atau cita rasa yang baik sehingga mampu untuk melakukan pencitraan dari sebuah brand. Dan hipster ini juga sekaligus dapat melakukan desain atau pengemasan aplikasi, pengemasan website yang user friendly sesuai brand yang dibangun. Dan salah satu pembeda yang paling utama dari seseorang yang menduduki posisi hipster ini adalah orang yang mampu melihat dari segi desain. Jadi dalam sebuah startup ini dibutuhkan orang-orang yang kreatif, yang juga memang fokusnya di bidang desain untuk membuat tampilan-tampilan aplikasi maupun website yang user friendly. Dan yang terakhir adalah hacker, atau kita bisa menyebutnya sebagai engineer dan developernya. Di bagian ini terkait dengan orang-orang yang akan bertanggung jawab terhadap aspek teknologinya. Orang yang berada di posisi hacker ini wajib mempunyai keterampilan dasar yang digunakan untuk programming. Jadi kaitan istilah hacker di sini lebih kepada engineer dan developer. Jadi tim utama untuk membentuk sebuah startup, pastikan ada seseorang yang mempunyai pandangan visioner, yang mempunyai ide-ide cemerlang, yang berada di posisi hustler. Kemudian seseorang yang mempunyai tes bagus, cita rasa bagus, mempunyai mata yang jeli, mempunyai keahlian dalam desain supaya bisa menciptakan aplikasi dan website yang user friendly. Dia ada di posisi hipster. Dan pastikan punya orang-orang yang dia pintar di dalam bidang programming. Dia akan menduduki di posisi hacker atau lebih khususnya engineer dan developer. Jadi maksud hacker di sini adalah engineer dan developer. Tim startup adalah 3H, hustler, hipster, dan hacker. Baik, terima kasih untuk pertemuan ke-12 atau perkuliahan ke-12 ini ditutup dengan komposisi tim startup. Kita ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya.
Terima kasih sudah menyimak 4 videonya ini. Sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.